Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ketua DKI Masjid At-Taqwa, yaitu ayah saya sendiri, Nasib Mulyanto. Sebelumnya yang terhormat pada hadirin sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk ingin mendengarkan pesan mungkin dari saya. Itu saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikil Quddusis Salam bil Mu'minin Muhaiminil Azizil Jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin adalah kalimat yang pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyaknya nikmat kepada kita, yang telah memberikan banyaknya kesempatan kepada kita. Itu salah satunya kita telah menyelesaikan yang namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Itu makanya kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kepada kita bulan yang istimewa itu. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan, kita lantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karenanya kita bisa tahu ilmu-ilmu yang begitu mulia. Karena Nabi Muhammad kita bisa tahu bagaimana berakhlak, bagaimana cara kita beradab kepada sesama muslim, kepada ataupun non muslim sekalipun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita bisa lihat di luar sana. Kita bisa lihat zaman kita sekarang. Zaman yang sudah mulai banyaknya kesesatan. Banyaknya orang-orang kebingungan. Banyaknya orang-orang yang tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Dan kita juga bisa lihat zaman sekarang betapa rusaknya orang-orang remaja kita. Kita bisa lihat banyaknya di berita, entah itu pembunuhan, entah itu narkoba, entah itu mabuk-mabukan, atau sampai mohon maaf pemerkosaan sekalipun. Dan kita bisa lihat rata-rata korbannya itu siapa? Para anak muda di masa sekarang. Tapi sekarang kita lihat masjid-masjid. Kita lihat musala-musala di dekat rumah kita yang meramaikan itu bapak-bapak atau para remaja. Pasti pada bapak-bapak. Terus kemana remaja-remaja di masa sekarang? Di mana pemuda-pemuda di zaman sekarang? Tapi kita seringnya itu melihat pemuda-pemuda itu cuman nongkrong di pinggir jalan, nongki sambil ngerokok mungkin, atau bahkan sampai membawa ceweknya mungkin. Itu yang dilakukan pemuda di zaman sekarang. Maka dari itu inti dari kesalahan ini, inti dari kesalahan di zaman sekarang itu sebenarnya adalah kurangnya peran orang tua sebagai guru. Kurangnya peran orang tua terhadap anaknya. Kenapa? Kebanyakan orang tua di zaman sekarang itu menyepelekan hal-hal yang kecil. Saya sebagai anak, saya mendapatkan banyak cerita dari teman-teman saya di sekolah juga. Dan saya juga sempat yang namanya itu safari dakwah. Saya berkeliling ke Bogor saat itu. Saya pergi ke Bogor. Dan saya juga melihat banyak orang-orang di sana. Dan rata-rata keluhan dari seorang anak, mungkin dia memiliki adik atau sepupunya. Kurangnya dari peran orang tua itu menyepelekan hal-hal yang kecil. Apa contohnya? Contohnya seperti misalnya wanita, seorang anak perempuan, kalau tidak dibiasakan memakai kerudung sejak kecil, maka dia akan risih ketika mulai beranjak dewasa. Tapi sebaliknya, jikalau orang tua sudah mendidik anaknya, anak perempuannya untuk memakai kerudung dari sejak kecil, maka itu akan menjadi terbiasa.
Bayangkan kita aja, kita sejak kecil sudah dididik untuk sholat. Kita sudah dididik untuk sholat, tapi jika kita ingin meninggalkan sholat, pasti ada rasa yang timbul di hati kita. Sama seperti anak perempuan tadi. Jikalau dia sudah sering memakai kerudung, terus dia ingin keluar cuma lupa pakai kerudung, akan ada rasa yang timbul di hati dia. Itu kurangnya sekarang. Orang tua sekarang mencet apa? Kalau anak rewel, yang penting anaknya diam. Dengan cara apa? Dikasihlah handphone. Itu kesalahan yang besar di zaman sekarang. Itu kesalahan yang besar. Peran orang tua bukan seperti itu. Peran orang tua yang baik dan benar adalah orang tua yang terjun langsung kepada anaknya, mendidik anaknya. Itu tadi yang pertama, menyepelekan hal yang kecil. Yang kedua, kurangnya peran orang tua untuk mengokohkan anak-anak dengan adab dan ilmu. Kurangnya menguatkan akar seorang anak dengan adab dan ilmu. Makanya anak-anak itu seharusnya diajarkan pertama itu adab, lalu yang kedua itu ilmu. Karena apa? Di dalam pelajaran tarbiyah yang sudah saya belajar di sana, tarbiyah itu dalam bahasa Indonesianya itu pendidikan. Itu ada 3 tahapan. Yang pertama, awalan al-manzil. Lalu yang kedua, al-madrasah. Lalu yang ketiga itu ada bi'ah. Al-manzil yang pertama, artinya itu adalah tempat tinggal. Itu rumah kita. Mengapa al-manzil ini ditetapkan di paling atas, ditetapkan di pertama? Karena disitulah kita kumpul keluarga. Dan disitulah peran seorang ayah dan ibu, peran dari guru yang sebenarnya itu adalah ayah dan ibu. Dan disitulah tempat ayah dan ibu untuk mengajarkan anak-anaknya. Sebelum anaknya itu lanjut ke tahapan setelahnya. Seperti misalnya al-madrasah, sekolah. Lalu yang terakhir, ini bisa berbahaya, bisa bermanfaat. Apa? Bi'ah. Apa arti bi'ah? Lingkungan masyarakat. Bagaimana cara anak kita nanti untuk bisa ke lingkungan yang baik, itu kembali lagi kepada manzil, kepada tempat tinggal. Itu kembali lagi kepada orang tua. Apakah orang tua telah menanamkan akar yang kuat dengan adab dan ilmu kepada anaknya atau belum? Jikalau adab dan ilmunya sudah kuat di masa kecilnya, ketika nanti dia sudah di lingkungan masyarakat, dia akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena dia sudah dibiasakan ketika kecil. Dia sudah tahu mana yang salah, maka dia akan masuk ke lingkungan yang baik. Dan insya Allah ketika seorang anak itu masuk ke lingkungan baik, maka dia akan menjadi orang yang bermanfaat di hari nanti. Makanya peran orang tua itu sangatlah besar kepada seorang anak. Apalagi di zaman sekarang. Zaman yang penuh teknologi, zaman yang perubahannya luar biasa. Makanya diperlukannya peran seorang orang tua yang itu besar. Karena apa? Generasi pemuda sekarang, generasi remaja-remaja sekarang adalah generasi yang bisa membangkitkan Islam di masa depan nanti. Kita lihat sekarang, negara yang tidak bisa disangka-sangka itu sudah mulai masuk ke Islam. Misalnya apa? Jepang. Sekarang negara Jepang sudah mulai ada Islam yang masuk di sana. Tapi kita lihat pusat Islam kita di Arab Saudi di sana. Kita bisa lihat kerusakan sudah mulai muncul di Arab sana. Itu juga ada sabda Rasul yang menjelaskan. Nanti negara Arab itu akan mulai hancur. Maka itu akan terjadinya persatuan antara umat Islam di seluruh dunia. Berarti tidak lama lagi kita akan menghadapi
menghadapi yang namanya hari akhir. Maka dari itu, yang membangkitkan Islam itu adalah remaja-remaja dan pemuda-pemuda di zaman sekarang. Makanya di sini peran orang tua sangatlah penting. Tadi yang saya bilang pertama, tanamkan dan kokohkan akar anak itu dengan adab dan akhlak dan juga ilmu. Mengapa saya bilang adab pertama? Karena al-adabu fawqa ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Seseorang yang beradab itu sudah pasti akan berilmu. Tapi seseorang yang berilmu itu bisa jadi tidak memiliki adab. Dan ilmu tanpa adab itu akan menjadi sia-sia. Itu yang pertama, cara mendidik seorang anak dengan ditanamkannya adab dan ilmu ketika ia masih kecil. Lalu yang kedua, kita masuk ke orang tuanya. Sebagai orang tua harus bisa menjaga sikapnya terhadap anaknya. Menjaga sikap buruknya itu jangan ditunjukkan ke depan anaknya. Karena apa? Setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita dengar, dan setiap apa yang kita rasakan, itu semua adalah pendidikan. Itu yang dibilang kiai saya ketika saya di pondok. Kiai saya selalu bilang kepada santri-santrinya, setiap apa yang kalian lihat, setiap apa yang kalian dengar, dan setiap apa yang kalian rasakan, semua adalah pendidikan. Maka masuklah ke golongan-golongan orang-orang yang baik, agar kalian bisa melihat amalan-amalan yang baik, agar kalian bisa mendengar sesuatu yang baik dan kalian merasakan kebaikannya juga. Itu yang saya sampaikan kepada santri-santri di sana. Makanya mengapa saya bilang orang tua itu harus menjaga sikap? Takutnya seorang anak itu meniru kelakuan orang tuanya yang buruk. Takutnya dia mengambil pendidikan yang salah. Makanya orang tua itu harus menjaga perbuatan dan juga perkataannya. Dan alhamdulillah, anak saya itu santri Pondok Pesantren Darun Najah. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah sampai kelas 3 SMP. Dan insya Allah saya akan melanjutkan lagi di pondok sana. Karena kenapa? Saya tahu masalah-masalah di luarnya sekarang. Saya tahu zamannya sekarang itu seperti apa. Dan juga selain itu saya selalu mengingat sabda Nabi. Nabi itu pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Apa artinya? Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Lihat kata-kata ini, fi sabilillah. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kita tidak tahu kapan dan di posisi apa kita meninggal. Maka dari itu, fi sabilillah ini yang membuat saya tertarik untuk belajar di sana. Dan barang siapa orang yang meninggal fi sabilillah atau di jalan Allah, maka dia akan meninggal dalam keadaan syahid. Dan syahid ini adalah nikmat yang luar biasa. Mengapa? Pertama, keistimewaan syahid itu, keistimewaan meninggal dalam keadaan syahid itu yang pertama, dia tidak akan merasakan sakaratul maut. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan merasakan bagaimana siksaan di alam kubur nanti. Lalu yang ketiga, dia tidak akan merasakan hisab. Lalu yang terakhir, ini salah satu yang luar biasa. Yang terakhir ini dia akan pasti langsung masuk ke dalam surga. Itu keistimewaan syahid. Lalu gak lama kemudian datanglah satu hadis lagi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam menuntut ilmu,
maka Allah mudahkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah. Di sini sahalallahu ilal jannah, Allah mudahkan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi Allah sudah memberikan kita kisi-kisi. Bagaimana cara kita untuk dimudahkan oleh Allah itu? Seperti apa? Seperti hadis tadi, fi sabilillah. Karena seseorang yang menuntut ilmu itu sudah ada di jalan Allah. Dan ketika ia meninggal ketika menuntut ilmu, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Nah, karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, pesan saya hanya tuntutlah ilmu. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu itu luas. Ilmu itu luas dan orang yang mencari ilmu tidak ada batas umurnya. Kita bisa kapan saja untuk mencari ilmu. Dengan mencari ilmu, selain kita mencari ilmu, kita juga mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar kita selalu ada di jalan Allah. Cari ilmu sebanyak-banyaknya dan juga tuntunlah anak-anak kita ke dalam jalan Allah. Tuntunlah anak-anak kita, bimbing terus anak-anak kita agar dia bisa di jalan Allah. Karena apa? Karena Rasulullah juga pernah bersabda, "Idza mata ibni Adam, in qada'a 'amaluhu illa min salasin." Perhatikan kalimat ini. In qada'a 'amaluhu illa min salasin. Awalan shadaqah jariyah, summa al-ilmu yuntafa'u bihi, wal akhir waladun salihun yad'u lahu. Perhatikan artinya. Jika keturunan Adam meninggal, yaitu kita, jika seseorang itu meninggal, maka terpotonglah semua amalannya kecuali 3. 3 amalan ini akan terus mengalir sampai ketika meninggal kita nanti. Pertama, sedekah jariyah. Bagaimana itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah sedekah yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya, mewakafkan Al-Quran kepada masjid-masjid, mewakafkan Al-Quran kepada pondok pesantren tahfizul Quran, atau kita menyedekahkan sedikit harta kita ke masjid yang ingin renovasi misalnya, maka itu akan terus-menerus mengalir kepada kita. Karena apa? Setiap orang, misalnya kita mewakafkan Al-Quran kepada pondok pesantren, maka orang-orang yang di pondok pesantren yang membaca Quran, pahalanya akan sama kepada kita. Pahala dia yang membaca Quran, kita juga dapat pahala. Pahalanya pun juga sama seperti dia. Lalu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Di sini ilmu yang bermanfaat bisa untuk dirinya sendiri, bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, atau bermanfaat kepada orang sekitarnya. Tapi banyak orang-orang di luar sana yang memiliki ilmu cuma tidak diamalkan. Ilmu yang bermanfaat itu kan diamalkan. Tapi banyak orang-orang di luar sana yang hanya memiliki ilmu, cuma dia tidak pernah mengamalkan ilmu tersebut. Makanya ada pepatah atau mahfuzat yang mengatakan, al-ilmu bila amali kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tapi tidak berbuah. Karena itu, bagaimana kita mengamalkan ilmu? Bisa jadi untuk diri kita sendiri, seperti kita berdoa, atau ada doa-doa yang disampaikan oleh ustaz lalu kita amalkan, atau ada misalnya pendidikan tentang adab ataupun etika kita amalkan. Itu untuk diri kita sendiri. Misal untuk orang lain gimana? Misalnya kita memiliki ilmu, lalu kita amalkan, kita pahamin, habis itu kita sampaikan kepada orang-orang,
dan orang itu melakukan apa yang kita sampaikan, maka itu juga termasuk pahala jariah. Kalau yang lain gimana? Kalau cara yang lain, salah satu itu membuat kitab atau menciptakan satu buku yang bermanfaat bagi orang lain. Lalu masuk yang ketiga, yaitu adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Di sini ada banyak versi. Ada yang mengatakan mendoakan orang tua, ada yang mengatakan berbakti kepada orang tua. Tapi itu semua benar. Itu yang ketiga. Maka dari itu saya hanya berpesan, tolong didiklah anak-anak kita. Didik untuk dia bisa kembali ke jalan Allah dan selalu ada di jalan Allah. Dan saya yang sampaikan tadi, didiklah anak-anak dengan adab dan ilmu. Kuatkan akar mereka dengan adab dan ilmu. Setelah itu jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil. Jikalau adab dan ilmu sudah melekat di dalam dirinya, maka insya Allah ke depannya itu akan bagus. Itu aja pesan dari saya. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Dan selalu ingat, bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, ataupun orang-orang yang mungkin sudah mulai putus asa, mungkin kan ada beberapa orang yang mulai putus asa gara-gara perihnya dalam menuntut ilmu. Tapi kita selalu harus ingat seperti apa yang dikatakan oleh imam besar kita, yaitu Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, jikalau kamu tidak mampu untuk menahan perihnya menuntut ilmu, maka kamu harus mampu untuk menahan perihnya kebodohan yang akan datang di masa depan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.